Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Karena itu sangat penting untuk kita selalu mau mendengarkan firman supaya iman kita terus bertumbuh. Mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah, berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-16. Demikian firman-Nya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, memerintahkan kita komitmen untuk memberitakan Injil. Menjadi suatu komitmen kita sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, untuk kita memiliki komitmen untuk memberitakan Injil. Ketika saudara dan saya sudah mengalami akan kuasa Injil bagi saudara dan saya, ketika saudara dan saya sudah diselamatkan karena Injil, maka kita punya suatu kewajiban. Karena itu kita harus punya komitmen untuk memberitakan Injil. Seperti Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sampai Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dari kalimat ini kita melihat bagaimana komitmen Paulus yang tinggi, yang kuat untuk memberitakan Injil. Dan ini juga yang harus menjadi komitmen kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita memberitakan Injil. Kenapa kita harus punya komitmen untuk memberitakan Injil? Setidaknya ada dua alasan. Alasan pertama, ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi kenapa kita harus punya komitmen untuk memberitakan Injil? Karena merupakan suatu keharusan. Jadi memberitakan Injil itu bukan pilihan. Anda mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju. Tetapi memberitakan Injil itu merupakan suatu keharusan kepada saudara dan saya yang sudah mengalami kuasa Injil, yang sudah diselamatkan karena Injil. Maka saudara dan saya juga punya kewajiban untuk memberitakannya kepada orang lain, karena ini merupakan suatu keharusan bagi saudara dan saya. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, karena ini merupakan suatu keharusan, maka tidak bisa tidak. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, mau atau tidak mau. Seperti Paulus berkata, sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi memberitakan Injil merupakan suatu keharusan bagi saudara dan saya. Karena komitmen itu untuk memberitakan Injil itu perlu ada dalam hidup kita. Alasan yang kedua kenapa kita harus berkomitmen untuk memberitakan Injil. Dalam ayat 20-22, ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku dapat memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka. Dalam ayat 20 ini kalimat supaya aku dapat memenangkan mereka diulang sampai 2 kali. Bahkan dalam ayat 21, bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus supaya aku dapat memenangkan mereka.
Juga dalam ayatnya yang ke-22 ada juga kalimat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi kenapa kita harus berkomitmen untuk memberitakan Injil? Karena itu sarana untuk memenangkan orang bagi Kristus. Bagaimana kita bisa mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Kristus kalau kita tidak memberitakan Injil? Makanya Paulus sampai mengorbankan banyak hal demi memenangkan umat, demi memenangkan orang lain supaya percaya kepada Injil. Di tengah-tengah orang Yahudi dia jadi seperti orang Yahudi. Di tengah-tengah orang yang ada di bawah hukum Taurat, mereka dia ada di bawah hukum Taurat. Untuk apa dia lakukan itu? Semata-mata hanya untuk memenangkan orang bagi Kristus. Jadi kenapa kita harus berkomitmen untuk memberitakan Injil? Karena itu sarana untuk kita memenangkan jiwa bagi orang lain, bagi Kristus. Itu sarana untuk orang lain bisa percaya kepada Injil, bisa percaya kepada Kristus, dan akhirnya mereka menjadi pengikut Kristus, dan lebih dari itu mereka memperoleh keselamatan. Ini sesuatu yang sangat penting. Makanya tidak salah kalau seperti Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dengan kata lain, Paulus punya komitmen yang tinggi untuk memberitakan Injil. Dan ini juga harus menjadi komitmen kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu merupakan sarana untuk kita memenangkan orang bagi Kristus. Dalam kitab Roma berkata bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar. Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus untuk memberitakan. Menjadi komitmen kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami komitmen untuk memberitakan Injil. Karena merupakan suatu keharusan bagi kami untuk memberitakan Injil. Karena itu merupakan sarana untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa melaksanakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.